Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat buat teman-teman. Juga sampaikan salam dari saya untuk keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Dan tim nasional kita hari ini sudah bergegas kembali ke tanah air. Kita langsung ke Jakarta, transit dan menuju Solo dalam persiapan pertandingan terakhir di grup B Piala Asia atau Asian Cup ini yang sebelumnya dengan nama Piala AFF ya. Kita kalah kemarin tipis dari tuan rumah tim senior Vietnam, kalah 1-0 di Stadion Fitri, Provinsi Putoh. Tetapi anak-anak memperlihatkan satu semangat juang yang tinggi. Luar biasa kalau dibandingkan dengan hasil imbang 3-3 melawan Laos di Manahan Solo. Saya pikir lawan Vietnam kemarin itu anak-anak tampil dengan motivasi yang luar biasa. Memang mendapatkan tekanan, ya kita saksikan bersama-sama. Penguasaan bola yang tinggi dari tuan rumah wajar. Mereka dengan tim senior yang sudah berhadapan dengan kita, itu dari Piala Asia di Qatar, dan terus sampai ke putaran kedua Piala Dunia Zona Asia. Nguyen Quang Hai yang mencetak satu-satunya gol mereka itu sudah lama, ya bertahun-tahun dengan tim seniornya, tapi sulit untuk membongkar pertahanan dari anak-anak muda kita. Ya bahkan ada yang mengatakan ini kok mereka tim senior kalah, sulit ngos-ngosan bermain dengan tim ABG kita. Ferrari di belakang, Kadek Arel dan Ronitri yang tampil oke, tampil bagus, menyulitkan pemain-pemain senior yang sudah matang di Vietnam. Ya, mereka coba untuk memasukkan di babak kedua. Nguyen Van Toan juga tidak bisa untuk mencetak lebih dari 1 gol. Quat Van Kang juga masuk. Ya. Padahal di depan itu sejak awal sudah ada Nguyen Tien Lin. Ini striker terbaik mereka yang berduel dengan Jai Ises, ya dengan Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Ivar Jenner yang bermain dengan kita, ya dengan Justin Hubner. Pemain-pemain kita yang mereka bermain dengan sangat baik waktu tapi tidak bisa membendung tim senior kita dalam 2 pertandingan di grup di putaran kedua, kalah 1-0 di Jakarta, 3-0. Mereka memang boleh bersorak gembira dan hasil menang dengan 1-0. Tapi bagi saya ini satu hal yang sangat baik, bahwa ketika kita bermain tanpa Marcelino Ferdinand yang mengalami masalah, mengalami 2 kali kartu kuning dan diusir dengan kartu merah, anak-anak tetap fight di lapangan. Ya, kita masih bahkan di babak kedua bermain lebih bagus dibandingkan babak pertama. Ada 2 kesempatan dari Victor Detan, ya 1 on target yang kita dapatkan, 2 corner kick di babak kedua, dan ini sudah membuat Vietnam agak ketar-ketir sebelum mereka bisa mendapatkan 1 gol lewat Nguyen Quang Hai. Itu peluang kita untuk bisa lolos semifinal masih terbuka. 4 poin di belakang Vietnam. Kita masih punya 1 pertandingan di kandang di Manahan melawan Filipina tanggal 21. Rentang waktu masih panjang buat kita karena Filipina masih akan bertarung melawan Vietnam, dan berat buat mereka untuk bisa mengalahkan Vietnam kalau melihat mereka hasil imbang dengan Laos kemarin. Jadi kita itu teman-teman diuntungkan, ya, diuntungkan dengan hasil pertandingan antara Laos dan Filipina yang imbang. Jadi Laos akan membuka harapan kita walaupun kita kalah dari Vietnam, dan posisi mereka kan posisi 2-2-2, ya, antara Filipina, Laos juga ada di bawah, yaitu Myanmar, ya, setelah kita mengalahkan Myanmar tentunya. Dan kita punya posisi yang baik. Kita kalau Filipina kalah dari Vietnam dan kita menang, kita sudah pasti lolos, ya, sebagai runner up. Atau kita imbang saja sebenarnya dengan 5 poin, kita punya peluang besar lolos asal pertandingan antara Myanmar dan Laos itu berakhir juga imbang. Kalaupun salah satu di antara menang, itu akan ada hitung-hitungan gol dengan kita. Nah, kita mengalahkan Myanmar akan menjamu Laos. Ya, kalau Myanmar bisa menang, ya kecuali harus menang dengan gol yang banyak tentunya. Tetapi saya pikir kita bermain di Manahan Solo dan melihat 2 hasil imbang yang dialami oleh Filipina ketika mereka dipaksa main imbang oleh Myanmar dan juga gagal menang melawan Laos, maka kita punya harapan untuk mengalahkan Christian Rontini dan kawan-kawan di Manahan Solo. Asalkan kita jangan balik lagi ke permainan saat menghadapi Laos yang kita harapkan bahwa saat itu kita bisa menang, tapi akhirnya kita sempat keteteran sebelum berakhir dengan 3-3. 2 kali tertinggal sebelum disamakan
ya, dan akhirnya Ferrari bisa membuat kita unggul dan namunnya kita kecolongan lagi untuk 3-3. Nah, kita berharap bahwa pertandingan selanjutnya lini depan kita akan gacor. Rafael Struijk, ya, Hoki Caraka yang selalu dipasang oleh STI harus bisa membuktikan diri. Jangan cuma dipasang, hanya berlari-lari misalnya di lapangan kemudian ditarik keluar, ya. Karena gol-gol selama ini bagi kita kan dicetak oleh pemain belakang. Ferrari 2 gol melawan Laos, ada Kadek Arel. Sebelumnya kita menang melawan Myanmar, ada Asnawi Mangkualam yang bisa membuat gol di sana. Jadi kita butuh gol dari lini depan. Ya, sudah ada Marcelino Ferdinand bermain. Ya, setelah dia kembali. Jadi ini suatu hal yang sangat bagus. Karena kemarin tanpa Marcelino anak-anak juga bermain dengan sangat baik. Walaupun memang masih ada kekurangan-kekurangan untuk menghadapi, ya wajar. Ini tim muda kita bertarung dengan tim yang sangat matang, yang sudah bertahun-tahun mereka bersama di Vietnam. Dan banyak yang memikirkan kita akan dibantai. Mungkin lebih dari 2-3 gol. Tapi ternyata Vietnam kesulitan juga untuk bisa membongkar pertahanan yang sangat kuat yang dibangun oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Penampilan dari Cahya Supriyadi juga oke. Sebenarnya gol yang ditembak oleh Quang Hai itu masih bisa ditahan oleh Cahya saat itu, ya. Tapi bola memang keras dan akhirnya lepas untuk bisa masuk. Tapi saya memberikan anjungan jempol terhadap penampilan Cahya Supriyadi dan juga disiplin dari lini belakang Kadek, Doni sebelum digantikan oleh Robbie Darwish, apalagi dengan Ferrari. Semua anak-anak penuh semangat untuk bisa bermain. Ya, semoga melawan Filipina kita akan jauh lebih baik. Dan Pak Marji ketika saya coba menghubungi mengatakan bahwa anak-anak semua enjoy aja, ya, tenang aja, ya, tidak terpukul ketika harus kalah. Memang berusaha, targetnya kata Pak Marji imbang sebenarnya. Sebelum sampai menit ke-77 kita bermain dengan luar biasa dan ada gol dari Nguyen Quang Hai. Sayang target itu lepas Pak Marji. Memang diincar imbang saja sudah oke, makanya bertahan sangat dalam dan hanya counter attack yang dilakukan. Karena kalau kita imbang aman buat kita tentunya. Dan dengan 5 poin akan bagus kita akan menghadapi Filipina. Tapi tidak mengapa, anak-anak tetap tenang-tenang, saya santai, dan itu bagus. Mental mereka terjaga dengan baik dan semua sudah mengatakan siap tempur dalam pertandingan terakhir melawan Filipina. Dan tentunya kita ingin menang dalam laga terakhir yang juga bagi kita ya tidak perlu untuk mencari imbang. Kita bermain sekarang di kandang, ya tidak boleh lagi main seperti Laos. Kita butuh 3 poin karena hanya dengan kemenangan itu yang mengamankan posisi kita. Apapun yang terjadi dengan pertandingan antara Myanmar dan Laos. Karena dengan kemenangan itu sudah pasti kita bisa menguji 1 tiket untuk bisa masuk ke semifinal. Siapapun lawan kita di semifinal. Yang pasti kalau kita runner up di bawah Vietnam, maka Thailand sebagai juara bertahan yang dalam 2 edisi terakhir mereka itu menjadi juara di AFF, itu akan menjadi lawan kita. Karena kan juara grup A akan menghadapi runner up grup B. Vietnam akan ketemu salah satu di antara Malaysia atau Singapura. Singapura paling besar tentunya dari grup A untuk bisa mendampingi setelah Malaysia kalah lawan Thailand kemarin. Jadi 2 antara Malaysia dan Singapura itu di Bukit Jalil. Pertandingan terakhir itu hidup mati buat Malaysia. Malaysia harus bisa menang mengalahkan Singapura agar peluang mereka terbuka. Dan kalau ketemu dengan Indonesia, rame asal kalau kita bisa menjadi juara grup. Dengan harapan Vietnam kalah lawan Filipina, ya kita akan tunggu nantinya. Tapi kita harus sekarang bersiap, siapapun lawan kita. Mau Thailand sebagai juara bertahan, kita lawan dengan tim muda kita. Jadi itu yang menjadi harapan semua. Ya, semoga kalau bisa melihat kemarin apa yang ditampilkan STY dengan komposisi pemain itu, ya banyak yang kejutan-kejutan yang dilakukan oleh STY kemarin. Di awal agak terkaget-kaget juga. Itulah STY yang selalu sulit untuk diprediksi. Ya, Michael Tata masuk, Ahmad Maulana juga masuk, ada di dalam ada Rivaldo, Pak Pahan juga masuk. Jadi sebelum mereka ditarik keluar. Jadi itulah kejutan-kejutan yang selalu diberikan kesempatan semua bisa bermain. Tapi kemarin lawan Vietnam, ya. Tapi kemudian ada beberapa pemain masih baru yang ada debut mereka. Luar biasa, tapi kita tetap bermain dengan tenang, dengan determinasi tinggi untuk bisa mendapatkan hasil yang baik menghadapi Filipina terakhir, ya, pada pertandingan tanggal 21, dan kita bisa melewati laga yang krusial, laga yang hidup mati menghadapi Vietnam kemarin. Ya, kalau kita bisa kalah dengan di atas 3 gol, 4 gol, ini akan bertubi-tubi ya, hujatan dari banyak orang terhadap tim ini. Tapi kita kalah dengan 1-0, saya pikir kita harus bisa terima itu.
Ya dengan lapang dada karena kita berhadapan dengan tim yang kuat memang. Yang memang sudah diprediksi bahwa kita akan sulit. Ya, hampir saja kita bisa mendapatkan hasil yang oke. Ya kalau tidak ada gol tentunya dari Quang Hai kita bisa imbang. Tapi tidak mengapa, tetap semangat buat tim Garuda Muda ini. Yang penting kita fokus menghadapi Filipina di laga terakhir di Stadion Manahan Solo, dan saya akan ke Solo nantinya untuk menyaksikan laga hidup mati itu ya di Stadion Manahan pada tanggal 21. Mungkin saya akan berangkat tanggal 20 dan setelah pertandingan itu saya akan kembali. Pingin juga untuk bisa melihat ya duel antara Muhammad Ferrari kawan-kawan dan tim Filipina. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.